kalau udah Aurora ya, ada kemungkinan berarti Gatot Kacanya akan ada satu teman lagi nih untuk hero depannya. Tapi Chow masih open loh sebenarnya. Harusnya ya. Aku merasa Chow kayak masih bisa dibawakan banget di draft kanan juga. Idok ya. Idok. Dan nanti akan jadi roamer. Gatot Kaca tetap di Dairon. Atau jangan-jangan dibalik nih. Chow-nya yang di Dairon. Terus tiba-tiba jungle-nya assassin kan. Wah. Wah, lebih bahaya busa gitu buat Sutsujin. Tapi masalahnya Fredrin juga masih ada sih. Aku Oke. merasa masih banyak draft yang bisa dibawakan oleh. Atau mau ngambil ya Chow Fredrin. Tapi Chow Fredrin. lack of damage sih. Iya, mengandalkan sekali Zushin dan juga Granger ya. Susah ya. Obvious. Manusia ungu yang sering sekali dibawakan oleh Dairon ditutup kali ini. Apakah Fredrin dari Sutsujin akan muncul kembali atau jangan-jangan ada metode baru yang ingin ditunjukkan oleh RRQ Hoshi? Khalid. Khalid, Baksha. Wah. Tadi kan sempat dimention kan sama Iya Coach Eskir. bener. Fredrin Baxia kita Fredrin bikin Baxia. peta. Iya, kita bikin meta aja kali ya biar pada ikutan gitu loh jadinya. Alright. Tapi untuk pick 4 dari RRQ Hoshi. Mau ke arah jungle dulu atau akan tetap mempertahankan flexibility dari Gatot Kacanya? Oh, kalau boleh Khalid juga boleh sebenarnya di sini ya. Sunrise. Bisa mengamankan. Tapi bukan. Chow. Oke. Yang sempat kita mention tadi ya. Kalau Ya. nggak Chow, Khalid. Kalau nggak Khalid, Chow. Jadi- Muter-muter di situ. Chow aja. Chow aja. Biar Gatot Kacanya di EXP dan jungle-nya akan melihat dulu nih dua yang Harusnya- akan diambil oleh Twisted Ya Mind. harusnya Chow-nya bakal jadi roamer sih untuk Harusnya. screening kan karena Nolan high loss-nya. Ini mungkin akan menentukan juga nih jungler yang akan dibawakan oleh Sutsujin nantinya. Apakah hero stabil seperti Bane karena Bane-nya masih open atau Alpha juga masih ada sebenarnya untuk sampai saat ini. Sutsujin punya banyak banget kemungkinan untuk bisa dibawakan di game yang pertama dari Best of 3 series kali ini. Yes, dan mid lane beserta jawaban high loss-nya akan dilempar kemana nih? EXP atau Rom? Tapi kemungkinan kayaknya EXP ya untuk high loss-nya, sehingga kali ini ada chip, itu dia. Chip yang muncul beserta dengan Valentina yang menandakan high loss-nya akan dilempar ke EXP dan jungle yang berarti harus lebih siap atas serangan kejut dari chip. Sebenarnya Gatotnya udah ngejawab untuk chip juga sih. Jadi kayaknya Iya benar. belum ada masalah yang begitu luar biasa mengganggu ya. Kecuali kalau emang chipnya bener-bener zoning yang sangat Harit? jauh. Tapi Harit, Granger jungle? Granger jungle? Wait a minute. Dan itu dia Granger yang akan berada di area jungle. Sutsujin kali ini yang akan membawakan Granger jungler. Walaupun beberapa kali kita sudah melewati perdebatan di mana tempat terbaik bagi Granger. Karena satu last hit akan mendapatkan stack 6 bagi Granger. Oke. Satu last hit dari minion, monster jungle, semuanya pokoknya. Yang terkait dengan non-hero unit itu akan menambahkan 6 stack. Tapi kalau di area jungle berarti kali ini apakah kita akan melihat Granger dari Sutsujin akan diberikan last hit area mid lane-nya? Karena seperti kita tahu 5 menit awal kalau ada Rinse di samping dari Sutsujin gak bakal dapetin gold tapi dia tetap dapetin stack-nya. Alright. Dan seperti apa kiprah dari Granger jungle yang akan dibawakan juga? Game yang pertama, ingat ini adalah best of 3 akan mempertemukan Twisted Minds dan juga RRQ Hoshi dan kita akan menuju langsung ke Land of Down. Oke, Chip yang tentunya menjadi hero yang sangat sulit kalau saat ini tidak mendapatkan kekuatan mapnya. Dan Sutsujin kali ini hadir dengan membawakan Granger di area jungle. Cukup mengingatkan kita dengan metode atau meta lama. Ya. Dimana dulu Granger, Shunshin, Roger kerap kali menjadi jungler. Dan memang ada alasannya kenapa Granger ini bisa jadi jungler. Salah satunya adalah Rhapsody Yap. yang memiliki damage tambahan ke area unit jungle. Wah, itu dia ya. Dan M6 Pass telah hadir. Jadi buat teman-teman kalian langsung aja login terus kalian cek untuk bisa ngedapetin skin Prime Cloud M6 nih. Sembari kalau ngelihat lagi dari gamenya, RRQ Hoshi mereka kembali untuk menunjukkan bagaimana agresivitas mereka. Terkontrol sudah, bagaimana terangkat lagi dengan Lantern Flare. Memang nggak ditarik karena emang niatnya bukan untuk memberikan damage saja, tapi ngejauhin dari minionnya. Itu dia, keseimbangan minion mid-nya dihancurkan. Sekarang Sutsujin sudah memiliki Death Sonara. Jatuhnya untuk sekarang penggunaan dari Rhapsody-nya akan semakin lebih mudah untuk digunakan, farmingnya pun akan semakin lebih cepat. Sementara RRQ Hoshi masih belum bergerak ke area mid lane. Ini dia Sutsujin yang sesaat lagi bisa mendapatkan level yang kelima dengan Death Sonara yang sudah mulai dilontarkan pelan-pelan. Dan itu dia bantuan dari Sutsujin untuk bisa clear cepat plus mengincar ke arah troll. Itu dia troll yang sudah mulai terangkat dengan satu buah jet kundo walaupun memang
masih selamat tanpa terburu-buru mengeluarkan flicker. Lantern Flare kembali dengan full stack-nya. Kevin berhasil untuk nge-dash dengan ada Shadow Strike. Sehingga bisa menghindari apa yang dilakukan oleh Sutsujin. Tapi invade jungle pun terus-terusan dilakukan. Wah, ini nggak bisa dihindari sih. Dan level 5 sesaat lagi akan didapatkan oleh Sutsujin. Dengan pencurian barusan, tapi ternyata startnya lebih cepat dari Hoda. Iya, mereka emang gak mau kontes kayaknya sih. Mereka bakal coba untuk paksa tim fight balik kah? Tapi Idok masih tertahan di level 3. Masih belum memiliki The Way of the Dragon sehingga Mike Sama bisa mundur dengan mengeluarkan Glorious Path Away. Oh, ternyata permainan cepat yang ingin diincar oleh Twisted Mind semenjak tadi ada pencurian dari satu buah Lava Golem di bagian bottom lane. Dan sementara itu kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya, emblem assassin ya, ini dibawakan ada Rapture, Season Hunter, dan juga Impure Rage. Sehingga membuat Sutsujin nantinya akan memiliki damage yang sangat-sangat eksplosif di late game-nya. Dan itu ya, dari tetap assassin ya, tidak ada adaptasi ke Air Fighter karena memang ngandelin damage banget. Handling damage. Yes, dan Troll masih berkutat saja di area bawah. Yang perlu kita ingat, White Walk-nya ini udah dalam cooldown 1 menit. Jadi nggak bakal yang terlalu agresif untuk mencari-cari informasi ya ke area tunnel-tunnel yang dimiliki. Ya, tapi untuk sekarang Troll juga masih di screening terus sama Idok nih. Iya. Nggak dikasih kesempatan untuk melakukan wild walk karena itu akan sangat-sangat mengganggu ya untuk bagaimana laning yang kosong, terutama ketika RRQ Hoshi lagi ada yang sendirian. Karena kebetulan ini gold lane-nya tuh yang biasanya Granger, jadi jungler gitu loh. Yang otomatis membuat semakin mudah juga bagi Troll. Yap, The Way of the Dragon. Coba untuk dihindari ya karena trollnya juga flicker sehingga tidak bertepatan lagi. Tapi first blood diamankan oleh Sutsujin dengan ada shortcut yang telah dibuka. Ada Rinse untuk Crimson Bacon mundur terlebih dahulu berpuas dengan 1 poin kill. RRQ Hoshi memilih untuk disengage. Ya, portal yang dibuka malah menjadi maut bagi Twisted Minds. Dan ini menjadi keuntungan early game. Sementara udah hadir ternyata di bagian bottom lane. Oh, Skylar kali ini flicker dan thanks to shield. Karena sempat tadi ada Zaman Force yang dibuka juga. Sehingga masih bisa selamat atas kejaran dari Hoda. Gagal ganking. Dan itu menjadi poin positif bagi RRQ Hoshi karena setup turtle. Selanjutnya bakal berada di bagian top lane. Apakah ini akan menjadi tempat yang itu dia? Sky Piercer. Sky Pierce untuk Granger. Melihat Hiko kemarin ya. Dia team fight terus dengan ada Sky Pierce. Dengan 80 stack akan memungkinkan sekali sebagai jungler untuk bisa nabung stack dari early game seperti ini. Dan Sutsujin sudah take over ke arah dari turtle-nya. Wow, ini sesuatu yang tidak baik-baik saja untuk Twisted Minds pastinya karena Idok harus mundur terlebih dahulu. Tapi screening out terus-terusan tidak bisa dielakkan oleh Twisted Minds. Sehingga RRQ Hoshi, mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle. Ini udah menjadi tanda-tanda mereka bisa snowball. Inilah dia syarat penggunaan dari Granger Gold Lane. 2, bahkan 3 hero yang bisa ngezoning. Dan 1 magic damage pasti kayak Harit. Ini benar-benar membuat semua sumber damage yang akan berada dari Sutsujin. Dan Skylar nantinya akan menjadi tipe yang memberikan deal damage tertingginya juga. Dengan ada Zaman Force sebagai salah satu magical damage yang mengerikan dibandingkan dengan berharap kepada Zushin. Karena Zushin adalah tipe utility di sini. Ya. Tipe poke damage. Ya, ngepoke terus-terusan juga, ngasih zoning juga. Bahkan bisa buka vision kan. Dia tinggal buka-buka aja nih rerumputan-rerumputan dengan Lantern Flare-nya. First item priority untuk Kevin menuju ke arah Glowing One. Ya, dia sadar ya bahwa memang terlalu banyak shield effect di sana. Apalagi ada turtle barusan sehingga perlu dihancurkan. Dan sekarang lihat bagaimana zoningnya. Oke, dengan ada shortcut kembali terbuka kali ini Zaman Force di pop up. Tapi Sano yang berhasil untuk dihilangkan. Skylar menjadi pertukaran nyawa antara kedua belah gold laner. Tapi T5 tidak terkalahkan. The Way of Dragon dari Dog membuat dari Hoda pun ternyata masih bisa mundur. Tapi Dairen mengejar. Dengan begitu pun dari Rinse-nya mengakibatkan 3 pemain dari Twisted Mind berhasil dihilangkan. Tapi 3 tukar 3. Dairen masih ada. Sutsujin pun akan memberikan dealing damage dari belakang. Avatar of Guardian dihempaskan. Kevin masih bisa mundur dan bahkan tidak ingin lebih hanya saja orange buff ini akan ditarget. Oh, tapi masih mau lebih sepertinya. Troll mencoba untuk maju ke depan dan untungnya tidak terlalu offside dari RRQ Hoshi. Tidak mau overextend juga karena mereka memilih untuk mundur ke belakang dan melakukan reset ulang. 3 tukar 3. RRQ Hoshi masih leading 1.700 gold. Pertukaran yang cukup adil sebenarnya karena Hoda ditumbangkan dengan The Way of Dragon Flicker dari Idok. Yes, dikejar juga tadi sama Rinse-nya. Tapi dengan waktu spawn yang cepat, Skylar udah langsung gerak ke arah atas. Dimana ada sedikit dorongan menuju ke arah turretnya juga. Sehingga Objektifnya. keuntungan RRQ Hoshi secure objektif banyak banget. 2 bahkan objektifnya. Turret top lane dan juga turtle. Sementara flanking dilakukan Troll di sana. Yup.
Skylar bakal coba untuk ditabrak lagi. Flicker masih bisa dikeluarkan juga. Glorious Pathway bakal coba untuk mengejar ke arah sana. Skylar! Avatar of Guardian yang tidak mengenai siapapun sehingga Skylar pun harus dihilangkan. Idok akan tertarget lagi tapi Hoda terangkat dengan satu buah lantern flare. Mike sama Revitalize di pop up mengejar sini paling belakang dan Dairen pun terjebak sendirian di paling depan. Sehingga 2 tukar 1 tapi Setsujin is coming. Satu hit terakhirnya, Troll masih bisa mundur terlebih dahulu dan Kavin pun mengcopy ke arah Crimson Bacon. Membuat dari Kavin masih bisa selamat dan Twisted Minds membayarkan kerugian dengan poin kill yang lebih banyak. 1 tukar 2 memang, tapi kali ini hanya bertukar ke area jungler saja. Hoda yang ditangkap di sana. Pertukaran secara trade, secara kalkulasi masih dipegang oleh Twisted Mind. RRQ Hoshi perlu reset, tapi setidaknya itu membiarkan Setsujin untuk farming. Dan kali ini by level, Setsujin unggul 2 level. Bahkan dilihat dari KDA-nya aja, dia benar-benar farming dengan bebasnya. Dan priority farming yang memang dikasih untuk Setsujin. Brute Force, cooldown, dan juga sustainability akan dimiliki oleh Setsujin. Oh, jadi Retribution terpaksa harus dikeluarkan ya, karena Dead Sonata juga ngecek ke area rumputan di mana Hodanya pun berada. Di spam lagi, 2 hit dari Dead Sonata membuat dari Kavin dan Hoda ini udah mulai tergerus HP-nya. Oh, tapi ada yang farming di bagian top lane ya. Sano yang benar-benar masih mencoba memanfaatkan bagaimana turret sebagai trade objektifnya. Skylar mencoba untuk mempertahankan bagaimana top lane agar tidak ada kerugian yang bisa didapatkan kembali dari RRQ Hoshi. Sekarang leading goldnya benar-benar masih dikendalikan 2.400. Mereka harus mencari target sebelum adanya nanti Lord selanjutnya. Karena untuk teamfight 5 lawan 5 Twisted Mind punya chip. Hati-hati dengan lini belakangnya sehingga RRQ Hoshi. Apakah mereka akan start dengan pick off dulu nih Ul? Mengingat mereka punya Chow, mereka punya Granger, dan mereka juga punya Harit. Yap, itu dia ya. Chow-nya sih yang harus targeting juga. Walaupun ada 2 Purify di sana, udah mulai dicari trollnya. The Way of the Dragon troll yang akan ditarget, tapi sempat ada satu buah shortcut yang dibuka Avatar of Guardian. Ternyata belum mengenai siapapun, Hoda terpaksa untuk mundur dulu. Unggul jumlah kali ini untuk RRQ Hoshi. Mereka akan langsung komit menuju ke arah Lordnya karena zoning out terus-terusan dilakukan. Crimson Bacon telah di pop up juga. Mike sama terangkat lagi dengan Regulator Friend, tapi Idok menjadi pertukaran yang Omega Kill ditabung oleh Setsujin. Sehingga kali ini pun dari Hoda akan menyelinap masuk dari arah depan. Dan Retribution is on point dari Setsujin membuat dari Lord pun jatuh dari RRQ Hoshi dan bahkan Kavin harus dihilangkan dengan adanya double kill from Setsujin. Setsujin dengan adanya efek lethality dari Sky Piercers. Dan kali ini dengan Lord yang didapatkan Dairen. Tapi masih mau lebih sepertinya ke arah depan. Namun apakah Dairen mampu untuk bertahan? Tidak sepertinya. Dan kali ini Dairen harus menjadi pertukaran agar RRQ Hoshi bisa pulang dan kembali reset dengan keuntungan Lord yang didapatkan barusan. Oke, itu hampir ya, hampir aja Dairen benar-benar bisa jadi momentum changer lagi, tapi sayangnya follow up-nya masih terlalu jauh juga. Oke. Dan Dairen Harus ditahan dulu sepertinya. Karena kalau terus-terusan seperti ini 4 lawan 5 bukan angka yang baik bagi RRQ. Damage build-nya sudah mulai berasa dan Sujin hati-hati dengan Glorious Pathway dan hampir bisa mendapatkan troll. Karena ingat dia ada Sky Piercer, itu dia. Sujin dengan monster kill. Itu dia Setsujin, Death Sonata terakhir yang akhirnya membuat dari Sano pun seketika lenyap. Fokus ke arah satu buah inner turret di arah tengah. Masih coba untuk dipertahankan lagi base-nya, tapi pasifnya udah harusnya ke-trigger sih. Death Sonara dan bahkan Rhapsody yang benar-benar sudah dalam sekali penetrationnya. Setsujin mendapatkan Queen Swings juga, menambahkan lagi spell farm dan Hoda berada dalam ancaman men-trigger Zaman Force dari Skylar. Dan hati-hati Mike sama. Damage yang diberikan, Death Sonara lagi. Untungnya ditutup dengan badan dari Troll. Alright. Lihat tuh. Iya, 3 base turret tersisa kali ini dari Twisted Minds. Mereka bakal coba untuk langsung kembali memberikan clear powernya. Tapi 2 wave, ada ancang-ancang dari Idok. Masuk sedikit demi sedikit, tapi hanya sedikit memberikan teori ancaman saja tanpa memberikan inisiasi berlebih lagi. Flickernya masih cooldown. Ya. Dan itu mungkin alasan kenapa Idok belum mau terburu-buru ya untuk melakukan The Way of the Dragon. Karena bisa menjadi salah satu alasan yang cukup merugikan bagi dia. 690 stack dan 50 tabungan dari Sky Pierce. Tentu ini akan memudahkan 9% threshold HP yang hilang dari lawannya Setsujin. Twisted Mind, siapapun yang dalam keadaan low HP akan makin mudah untuk bisa dihancurkan dengan efek dari Sky Piercers. Oke, 50 ya. 50. Wah, ini banyak banget karena memang belum tumbang sama sekali nih untuk Setsujinnya. 5% tambah 4%. 9% threshold HP. Udah full item. Dikit lagi full harusnya. Ini
Udah. Stacknya maksud saya. Ya, dan ini udah full item juga. Nah kan? ini Brute sepatunya nih mungkin. Karena sepatunya nggak bisa dijual kan. Nah, Karena butuh sepatu agar bisa mendapatkan 2580 damage retribution barrel. ya, Tapi Rins enggak masih ya. belum terdeteksi. Nyari-nyari ya. Nyari dia. Nyari. Karena belum ketahuan juga sama troll. Tapi harusnya ini troll. Wah, ini awareness. Dead Sonata. Dan kali ini Dead Sonata. Dead Sonatanya ternyata Dead ke arah Sonata. yang berbeda dan troll sudah mulai muncul. Oh, no. Kali ini Sujin akan ditabrak oleh shortcut dan bahkan menghilang seketika shutdown didapatkan. Prince masih bisa flicker untuk mundur dengan Crimson Bacon. Dan bahkan Sujin hilang di waktu bertepatan di mana Lordnya hadir, tapi team fight bakal dibalaskan kembali oleh RRQ Hoshi Dok. di mana troll akan dikejar. Dengan Skylar, dengan satu buah zaman Force juga akan mengejar lagi dan troll harusnya tidak akan terselamatkan. Tapi pertukarannya adalah jungler ditukarkan dengan roamer. Sementara Lordnya open di sini. Menunggu 13 detik. Tidak ada Setsujin. Apakah RRQ mampu untuk melakukan reset? Apakah ingin dipaksa untuk melakukan team fight? Let's see Rins dan Idok. Oke, Avatar of Guardian yang tidak mengenai siapapun. The Way of the Dragon menunjukkan seorang Hoda, tapi sayangnya gak ada bomb damage. Juga terlihat terakhir lagi. Skylar berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Hoda sehingga pertukaran menjadi adil untuk pertukaran junglernya dan Dairen pun berhasil dihilangkan, menahan damage segitu banyaknya dan Setsujin sudah spawn kembali. Thanks to Idok dengan The Way of Dragon Flicker. Dia langsung dapatkan target ke arah Hoda dan sekarang Lordnya open, Rhapsody dan Retribution from Setsujin ditambah dengan Mike Sama yang mungkin akan menjadi korban. Rins memang hilang tapi tidak dengan Lordnya. Twisted Mind kali ini tetap mendapatkan kerugian. Ya, itu Hoda yang akhirnya ditarget si Idok benar-benar nahan The Way of the Dragon-nya. Dia tahu Hoda yang akan dikejar dan follow up damage-nya ternyata cukup dari Skylar untuk mengejar ke arah Hoda. Memang stack dari Sky Pierce-nya pecah dari Setsujin. Tapi kali ini dia masih punya kesempatan Oh. untuk maju ke depan. Tapi Skylar. Oh, Skylar sendirian. Zaman portal dibuka juga dengan shortcut, tapi Idok merelakan nyawanya. Tapi Kevin menjadi pertukaran nyawa dan bahkan trollnya akan dikejar. Satu buah Rhapsody dan troll. Dead Sonata pun masih bisa dihindari, tapi Sky Piercer itu dia lethality yang aktif menambahkan 538 true damage sehingga kali ini trollnya pun berhasil dihilangkan, tapi delay waktu saja dari troll untuk membuat rekan-rekannya bisa clear terhadap Lord. Zaman Force di timing yang tepat dan Setsujin sekarang sudah memiliki Blade of Despair. Tersisa 3 pemain dari Twisted Mind. Apakah mereka ingin memaksa untuk mendapatkan base-nya? Oh, fracture red Pulse terbuka. Kali ini Sujin masih bisa mundur perlahan dan Mike Samanya terjebak walaupun ada revitalize di dalam tubuhnya. Tidak menjadi jaminan. Base turret satu persatu sudah mulai dihancurkan pula. Dan bahkan kali ini melihat lagi dari Mike Sama yang udah bisa dilumat. Ini menjadi tanda-tanda bahaya untuk Twisted Minds. Efek dari Spell Vamp yang didapatkan oleh Setsujin ketika tadi dia build ke arah dari Queen Swings. Dan kali ini Rhapsody-nya bisa mengisi darah, merecovery HP dari Granger. Beli lagi sepatunya dengan tujuan nanti ketika ada Lord dia tetap bisa memberikan efek retribution dengan damage yang tinggi. Dan Sky Piercer yang diberikan oleh Setsujin. Tapi dengan Queen Swings ini dia alasan kenapa Setsujin sangat sulit sekali di burst oleh Fracture dari Hoda. Dan memang membutuhkan item defense bagi Granger. Karena kalau tidak dia tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan Dairen udah punya Twilight Armor nih sekarang ya. Udah lebih sustain di depan. Bisa menahan juga bagaimana damage critical dari Sano. Apalagi kalau misalkan udah ada trigger damage ya lebih dari 500. Ini akan memicu juga efek dari damage reduction yang bisa aktif ketika ada satu buah Twilight Armor. Oke. Dan masih terbilang cukup aman sih untuk bagaimana ngambil ke arah jungle-junglenya. Idok masih loh nyari-nyari pemain-pemain dari Twisted Minds. Screening out, tapi hati-hati damage dari Sano juga udah nggak main-main. Sekali, 2 kali hit. Idok harus terpaksa mengeluarkan juga regen HP-nya sembari menunggu ke arah Lord yang akan segera muncul di dalam 22 detik ke depan. Oke, ada beberapa portal di sana, ada Y-Walk juga. Apakah bakal dicari terlebih dahulu untuk trollnya? Karena masih belum ada deteksi untuk troll. Ih. Sonata. Uh, Dead Sonata! ketahuan ternyata troll. Harus pindah Hai. posisi saja. Itu dia, harta tahta Dead Sonara. Dan bisa checking map juga, Kevin pun terdeteksi di depan sana tapi Lord yang muncul kali ini akankah bakal dijadikan bait saja bagi RRQ Hoshi? Apakah mereka hanya memancing agar nanti trollnya dipaksa mengeluarkan Y-Walk dan nanti akan di shutdown ketika dia berusaha untuk melakukan flanking? Dan berarti nantinya tugas juga dari Dairen ya untuk bisa memberikan sisi power di saat adanya shortcut tersebut terbuka.
Tadi di atas udah dilakuin, tapi keluarnya agak sedikit lama kan dari pemain-pemain Twisted Minds-nya. Oke. Sehingga Top kali lane. top lane-nya udah mulai dicicil juga. Sementara dengan adanya Lord yang di reset dulu. Wah, padahal udah show, tapi bakal tetap Oke. dilanjutin lagi kali ini dengan adanya 5 pemain dari RRQ Hoshi. Udah mulai masuk lagi dengan adanya Grand Fat Away, Avatar Guardian, tapi Skylar last hit-nya menuju ke arah Lord, membuat dari RRQ Hoshi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Avatar of Guardian, Mike samanya pun tidak bernyawa lagi, dan bahkan Dairen menjadi pertukaran jodoh, tapi shutdown. Free hit dari sana menghasilkan double kill, dibalaskan, tapi ternyata kali ini RRQ Hoshi, mereka terwipe out oleh Twisted Minds. Twisted Mind melakukan sebuah plot twist. Lord memang didapatkan oleh RRQ Hoshi, tapi belum ada yang bisa menjangkau ke arah Sano. Dan sekarang Lord akan bergerak ke bagian mid lane, mungkin akan langsung dihancurkan seketika oleh Twisted Mind. Dan kali ini pertukaran 2 berbanding 5 troll yang tidak terdeteksi di lini belakang, shortcut yang begitu on point. Dan kalau boleh kita lihat dari replay, portal inilah yang menjadi alasan kenapa Nolannya bisa hadir tiba-tiba dalam team fight. Dan menunggu juga bagaimana momentum ketika Setsujin dalam keadaan low HP. Ketika Skylar tertangkap oleh Sano. Dan Sanonya mendapatkan double kill walaupun harus ter-shutdown oleh Setsujin. Ya ini Sanonya free hit banget tadi dia di belakang. Terus Hodanya datang bersih-bersih. Dan ada Purify dari Sano. Iya. Jadi tidak bisa semudah itu memang untuk menangkap karya lini belakang. Wah, Bruno masih menjadi perkara berarti sampai sekarang ya. Bruno di M6. Ya. Sekarang bahkan sudah memiliki Great Dragon Spear. Dan hanya berharap kepada wave minion kah dari RRQ? Karena wave minion masih terus berjalan dari 3 lini yang berbeda. Dan ingat, late game adalah tempat di mana Twisted Mind selalu menciptakan plot twist yang tidak tertebak. Nah, itu dia. Apalagi ada chip sekarang. Plot twisted. Plot twisted. Nah, karena masalahnya untuk sekarang juga Twisted Minds mereka selalu punya momentum-momentum kayak tadi gitu loh. Kayak pasifnya tuh gitu. Pasifnya tuh Ya pasif adalah- aja. Pasif dari Twisted Mind. Jadi mana dia selalu memanfaatkan bagaimana momentum late game dan 56. Baru pecah tuh barusan berarti ya. Ya. Dari 80 stack. Dan 1032 dari pasifnya Granger. Ini udah sangat-sangat late game. Udah bisa lebih di spam sih lebih tepatnya untuk Dead Sonara. Karena Setsujin terlihat dari 11 skill yang didapatkan benar-benar mampu untuk bisa membawakan momentum di game ini. Tapi sayangnya sekarang gold lead-nya menuju ke Twisted Mind dengan 3000 gold. Butuh satu pick off dari Idok. Apakah nanti akan tertarget kepada chipnya atau Hodanya atau bahkan Mike sama. Ya, walaupun kayak mau apa ya yang namanya targeting ke arah troll juga dia sempat buka shortcut sih masalahnya itu ya. Kayak selalu akhirnya bisa dibalikin keadaannya sama Twisted Minds dengan counter initiate yang begitu baik juga. Dan sekarang Orange Buff telah melingkari kaki-kaki dari Sano. Dan Makin ada sedikit, panas. iya freeze minion juga nih di arah bottom lane. Dan 10 detik menuju ke arah Lord yang evolve. Idok sepertinya mendeteksi ada troll di sana. Hanya mencari saja informasi yang bisa diberikan. Sehingga untuk kali ini kita bakal melihat RRQ akan memperhatikan satu portal Y-Walk yang dari tadi troll benar-benar hadirkan di area samping dekat Lord dan selalu di sana momentumnya. Yes. Dan ini juga Mike sama ya ternyata menjadi substitute yang cukup mengerikan dengan 13 asisnya juga yang ditorehkan. Sementara trollnya masih mencari informasi di area top lane. Oke, ingat masih ada Y-Walk sebenarnya Masih ada untuk Y-Walk. bisa join the fight juga. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari Hodanya juga udah show nih di area top lane. Dan RRQ Hoshi udah nggak mau terburu-buru lagi kayak tadi. Iya. Walaupun ada yang show ya, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba troll hadir dengan adanya Y-Walk. Yang kita tahu portal dari chip ini akan sangat-sangat mengganggu sekali fokus dan juga tentunya main goals dari RRQ sendiri. Top lane akan dituju. Apakah dengan show di top lane ini menandakan akan hadir chip di sebuah portal Y-Walk-nya? Karena lihat Lord sudah coba untuk di start terlebih dahulu oleh Twisted Mind. Mereka mencoba untuk menarik pemain RRQ Hoshi menuju ke area dari River. Dan Setsujin setengah darah. Itu Berbahaya. kena burst dari Arcane Shadow Strike dong ya? Yes. Wow. Tapi portal masih ditahan. Troll bener-bener menunggu di momentum yang tepat. Dan top lane-nya dimainin sama Twisted Mind. Ini bakal jadi berbahaya karena itu dia portalnya. Itu dia dari arah belakang. Ada flicker yang telah dikeluarkan juga. Dan bahkan Hodanya mulai masuk lagi dan takeover terhadap Lord yang pun jatuh ke tangan dari Twisted Minds. Tapi RRQ
RRQ Hoshi. Mereka akan melakukan adanya team fight balasan. Mike sama yang akan menjadi target ini paling depan, namun Twisted Minds mereka dengan secara disiplin mundur teratur terlebih dahulu. Sebuah plot twist terjadi kembali, portal yang dibuka hanya untuk memancing kehadiran dari Hoda dan Lord Evolve. Twisted Mind lagi yang mendapatkannya dengan average game time di atas 20 menit dengan item yang tentunya sangat-sangat masif. RRQ Hoshi harus melakukan defense. Mereka harus bertahan dari gempuran Twisted Mind dengan Lord Evolve, dengan Sano, lagi-lagi Bruno yang masih memiliki Malefic Gun di dalam tubuhnya. Ya, dan juga ini Idok bingung targeting sih kayaknya. Kayaknya. Dia agak nahan sih dari The Way of the Dragon-nya, nggak terlalu yang sering banget dipakai. Karena targetnya ke Sano. Tapi Sano tuh Purify. Masalahnya itu, Kavin juga Purify. Mau ke Hoda juga dia lincah banget. Dan dia selalu datang belakangan untuk Hoda. Itu dia, datang terakhirnya ini nih yang jadi kendala ya. Iya. Dan memang ada Windtalker juga. Yang bisa dibilang menjadi pemicu dari attack speed yang begitu tinggi. Dan kali ini Lord Evolve-nya dipelanin. Menunggu momentum agar nantinya RRQ Hoshi akan dipush dari 3 lane yang berbeda. Mampukah Kings of Kings pertahankan base mereka? Ya. 5 lawan 5 dengan Lord Evolve yang tersisa 28.000 HP-nya. Ya, ini dia zona bermain dari Twisted Minds. Kali ini Dairon ya pun tidak sempat mengeluarkan Avatar of Guardian. Dibalaskan Avatar of Guardian Kopian dari seorang Kavin. Satu persatu pemain-pemain dari RRQ Hoshi bakal coba untuk dilumat habis juga. Zaman portal di pop up, Lordnya masih bisa di-clear. Terusir mundur dan RRQ Hoshi masih bisa selamat. Walaupun Sano memiliki damage yang cukup besar, membuat dari Skylar harus terinstan kill. Tendangan dari Bruno yang memang terlalu kejam dengan Great Dragon Spear. 5 lawan 3. RRQ Hoshi akan mencoba untuk melakukan defense dan troll. Kali ini langsung flicker. Oke, flicker dan shortcut setelah di pop up. Kavin lah yang sudah mulai masuk ke dalam portal tersebut. Satu persatu pemain dari RRQ Hoshi juga sudah mulai terpukul mundur. Dan base-nya pun menjadi target dari Twisted Minds. Dan 1 poin untuk Twisted Minds. Lagi-lagi